Mitra bisnis pemerintah belakangan ini sangat gencar memberantas judi online di Indonesia. Bahkan yang terbaru banyak oknum Komdiji yang ditangkap jadi tersangka. Tidak hanya itu, di sekolah-sekolah madrasah dan tempat-tempat umum lainnya juga banyak spanduk-spanduk menolak judi online. Apa komentar Anda melihat masifnya pemberantasan dan pencegahan judi online ini? Apakah efektif dan bisa memberantas judol di Indonesia? Silakan. Kami tunggu opini Anda di 633-9160 atau WhatsApp call di 0816-924-924. Kalau mengenai bisa atau tidak, itu tergantung aparatnya mau dan tidak. Kenapa sebelum diperintahkan Presiden Prabowo berantas, mereka nggak jalan? Setelah diperintahkan, kenapa banyak penangkapan? Dulu kasus Medan Apin itu, diperintah tangkap, habis tangkap adem. Jadi jujur aja, kalau mengharapkan memberantas, saya katakan tidak bisa selama perampasan aset hukuman tidak tegak. Karena masalahnya kita semuanya lininya dasarnya yang membuat kita terpuruk, yaitu dihukum, bea cukai. Setelah barang masuk baru ditangkap-tangkapin. Kenapa bisa masuk? Kalau bilang jalan tikus, berkontainer-kontainer mereka masuk, ya kan? Ya. Mengenai pajak, kenapa bisa teh amnesti melulu? Karena ada kong kali kong hengki-pengki. You bayar 100, kalau mau damai you bayar saya 50, lu bayar 25, masih cuan 25. Jadi kalau perampasan aset hukuman tidak tegak, itu mimpi di siang bolong menuntaskan segala macam hal, baik yang lalu lintas, tim, calo, mana ada hilang tuh calo. Waktu diteriak, tiarap semua, setelah lewat muncul lagi. Coba belajarlah dari Aseng. Hukum mati itu sebagian besar tetap ada korupsi, nggak menyelesaikan masalah, tapi sangat berkurang dan negara sangat maju. Semua dijadiin objek, kan semua dijadiin duit. Nggak ada sih di Indonesia hukum nggak dijadiin duit. Iya. Ya kan, dari dasar lah, dari bawah sampai atas, sampai wakil Tuhan sudah dikorupsi, sudah disogok. Mungkin Tuhan juga udah disogok itu. Wakilnya aja disogok kok. Jadi kalau mau berantas, kepalanya dulu dipotong. Kata Pak Polisi dulu, Sigit. Tapi nggak pernah potong kepala. Hanya ekor doang, ujung-ujungnya doang. Udah itu kuman lagi. Mimpi di siang bolong, kalau mengatakan bisa bebas judol. Selama MPR, DPR itu lembaga-lembaga nggak mau sahkan undang-undang perampasan aset, karena mereka ikut terlibat dalam hengki-pengki, kong kali kong makan duit rakyat. Terima kasih. Jadi kalau dibilang pemerintah baru gencar, kemarin-kemarin kemana aja? Berarti kan kemarin-kemarin nggak serius ya memberantas judi. Berarti itu satu poinnya. Terus poin kedua, yang kita lihat kan oknum Komdiji. Namanya pelanggaran itu pasti ada kerjasama dengan aparat penegak hukum. Pasti. Kalau enggak akan berani karena bisnis ilegal. Jadi yang baru ditangkap kan baru Komdiji. Yang penegak hukum apa nggak ada yang terlibat? Rasa-rasanya sih nggak mungkin ya. Jadi kalau yang ditangkap cuman oknum Komdiji, ya sama aja lah. Nggak bakal pengaruh banyak, karena yang bermain pasti ada orang yang lebih besar gitu loh. Fair ngomong aja. Rakyat tahulah gitu loh. Jenderal-jenderal apa yakin nggak ada? Itu. Contoh kasusnya lihat deh yang Surabaya, di mana pemegang kekuasaan, aparat penegak hukum sama yang bermain judi online itu satu lingkaran setan yang jadi satu, tapi yang ditangkap kan yang begini-begini aja. Jadi nggak bakal beres menurut saya. Itu aja, makasih.
gini ya. Ya harus setuju dong kalau judi online itu diberantas. Dan yang terakhir lagi, yang lebih mengerikan, ada keponakan mama kamu yang terlibat. Nah, itu kan celaka, Ben. Marahin dong mama kamu tuh gimana sih? Aduh, keponakannya kok bisa terlibat judi online. Terus yang terakhir lagi, yang saya baca ada itu X daripada kepolisian juga anaknya terlibat. Aduh, biung. Jadi gini ya, kita itu nggak usah bermimpi kaya mendadak. Tidak ada sukses instan, tidak ada kaya instan. Setuju, Bu. Itu yang harus maksudnya dipakai untuk pedoman. Apapun title kamu, profesor kayak S5 kayak S7 kayak kalau nggak mau kerja keras, terus nggak kerja cerdas, nggak kerja efisien, jangan mimpi deh mau sukses. Pertanyaan saya, pantas saja yang namanya undang-undang perampasan aset itu nggak mau disahkan. Ternyata saya cari kan karena ada LSM yang ngomong katanya itu dirampas kalau kamu melarikan diri ke luar negeri. Tapi ternyata tidak. Jadi itu menganut daripada undang-undang internasional gitu ya, tahun 2003 kalau nggak salah, bahwa undang-undang itu akan menyatakan bahwa apabila kamu korupsi tanpa menunggu dengan sidang ataupun pokoknya pengadilan, bisa dirampas. Pantesan aja banyak yang nggak mau ngesahin. Lah gimana kalau partai politik yang ngajuin? Nah, kan celaka kalau kayak gini caranya. Jadi sekarang saya terusin lagi ke kayaknya Pak Prabowo itu dari luar negeri, sepertinya udah dibisikin banyak pejabat-pejabat di luar negeri, gua mau sih investasi di tempat lu, tapi itu dong bersihin dulu yang korupsi-korupsi, yang pemeras-pemeras. Kalau enggak gimana caranya? Gua kan setengah mati. Ya kira-kira kayak gitulah. Karena kalau enggak Pak Prabowo itu enggak mungkin dari luar negeri pun juga teriak-teriak ngomong korupsi terus gitu loh ya. Nah, ini balik lagi, PPATK masih juga menelusuri aliran dana kepada siapa saja dari orang-orang yang sudah ditangkap, dan orang-orang ini terafiliasi dengan pejabat-pejabat. Terima kasih. Kembali lagi, keseriusan dari aparat penegak hukum kita, yang utama ini polisi, itu harus garda terdepan. Dulu waktu zaman-zaman judi konvensional paling gagah itu polisi kita itu memberantasnya. Sikat, apalagi waktu zaman Pak Sutanto, Pak Sutanto Kapolri itu, dibabat habis. Ya enggak, aman kita semuanya. Kalau sekarang ini udah, aduh, nggak tahu kita ini gimana caranya ya. Apa udah karena cuannya udah enak, duduk manis nyaman, dapat uang, ya nggak perlu capek-capek saya kerja. Padahal rakyat udah ngasih seragam mereka loh, dikasih pangkat tinggi loh, ya nggak. Harusnya dijamin rakyatnya itu udah gaji, rakyat jelata itu walaupun mereka jelata, mereka tetap ngegaji, ya nggak. Harusnya dikedepankan, apalagi sudah dibekali oleh senjata, walaupun itu polisi sipil, ya nggak. Udah dikasih senjata, harus basmi tanpa pandang bulu. Kan kembali lagi, saya dulu juga sudah bilang, ini tahun ke depan ini, kepemimpinan Pak Prabowo yang ke depan ini, harus benar-benar siapapun harus dimajukan ke meja hijau tanpa pandang bulu. Mau dia jabatannya presiden sampai ke bawah, kalau memang dia terbukti bersalah, diajukan ke meja hijau. Saya juga, Pak Prabowo itu orangnya, ya kita tahu juga lah, waktu di militer Pak Prabowo itu orangnya betul-betul idealis juga.
Ya. Nggak ada yang mau mendikte-dikte dia. Betul. Ya kembali lagi saya bilang ini harus dikedepankan lah kepemimpinan Pak Prabowo ini yang tidak membangun untuk maju rakyat ini ke depan maju. Aduh, jangan ikutkan ke gerbong mereka ini. Iya. Karena ya itu aja. Kembali lagi saya bilang ke belakang itu aparat yang digaji negara kok sampai puluhan menjadi pembina, bukan pembina menjadi pembina ya, pembina judi online. Harusnya mereka membinasakan kan. Betul. Ya enggak? Padahal sudah digaji oleh rakyatnya. Iya. Udah dikasih fasilitas. Jadi kembali lagi kalau masih kayak begini, saya cuman berharap presiden kita ini harus intervensi nih, kepolisian kita ini juga. Karena kalau begini-begini terus, waduh, kasihan ya anak-anak cucu kita ini. Siang ini lebih parah Mbak, Mas. Digital ini udah lebih parah. Anak SD saja, waduh, kalau kita dilihat-lihat sampai detik ini, mereka bergombol-gombol, waduh, mantap juga itu kita aja. Jadi kata kuncinya kalau memang tidak ada keseriusan, ya nggak akan bisa lah. Kalau penegak hukumnya masih lemah-lemah saja, tergiur dengan uang, ya udah. Mental-mental tempe lah yang ada. Masuk angin ya Pak ya. Masuk angin. Kasihan rakyatnya. Ya, setuju Pak. Oke. Rakyatnya sudah menggaji, walaupun rakyat jelata dia, jangan dianggap indah rakyat jelata ini. Sudah bisa menggaji mereka dari atas sampai bawah. Kenapa saya bilang bisa menggaji mereka? Mereka walaupun makan sedikit-sedikit apa yang mereka beli, itu buat bayar mereka. Ya nggak? Kalau kayak kita, aduh, ya kata kuncinya, kembali lagi saya hanya menghimbau Pak Presiden ini, sudah dikedepankanlah kemeja hijau itu. Kalau yang misalnya nggak jangan ada di belakangnya siapa-siapa ini. Karena kepemimpinan Pak Prabowo ini di belakangnya jangan takut Pak. Rakyat di belakang, garda di belakangnya Bapak ini ada rakyat yang mendukung. Bapak. Jangan mau lihat dia siapa, gitu saja Pak. Ya, kalau menurut saya sih kok yang pemain-pemain yang di kita itu ya emang pernah dengar ada yang menang gitu loh. Kita kalau kayak di Toto di Singapura ya, ya kan ada pengumumannya tuh tiap minggu atau di mana lah. Dan di Amerika juga ada yang jadi kaya loh itu, dapat berapa juta dolar kan. Tapi di sini nggak pernah ada yang menang dan perusahaannya itu di luar. Gimana juga dia? Jadi orang berpikir sekarang transaksi online itu semua aman. Dulu kan sebelum online kan orang takut tuh transaksi online. Sekarang karena udah banyak online kayaknya aman. Sekarang siapa yang mau kasih uangnya gitu loh, perusahaannya di luar gitu loh. Saya dipikir ini aja, saya jadi nyaranin dilegalkan jadi. Jadi lucu kan, maksudnya nggak ada yang ngatur, nggak ada yang awasin, nggak tahu pasti menang. Cuma kenapa masih berani main gitu loh? Itu aja gitu, nggak tahu cara berpikirnya apakah karena online itu pasti aman, kan enggak juga. Itu aja sih menurut saya, kayak udah terbiasa di e-commerce online aman, dikira ini juga aman kali. Gitu aja Bang Ben. Sedangkan apa ya apa namanya rahasia itu udah di mana-mana Mbak. Nggak cuma di sekolah, nggak cuma di instansi pemerintah, nggak cuma di instansi TNI Polri. Semuanya itu udah apa ya Mbak, udah masif ini loh Mbak. Benar. Misalnya anak-anak SMP, SMA itu udah dirahsia Mbak HP-nya Mbak. Ada judi online, apa ada apa misalnya hitus-hitus yang lain itu kan bisa dirahsia juga Mbak. Terus solusinya ya dalam keluarga ya bentengi iman Mbak. Dalam keluarga ya kuncinya ya. Pertama kan judi online itu kan ini Mbak, apa yang nggak ada pengaruhnya soal agama Mbak. Mereka yang nggak punya agama misalkan kan banyak Mbak. Orang-orang kita nggak kenal agama Mbak. Atau tidak peduli dengan agama ya. Padahal kalau ditanyakan paling ya uang saya sendiri gitu Mbak. Itu saya juga gimana gitu Mbak. Terus ya pandai-pandainya kita lah untuk menjaga diri sama keluarga gitu Mbak.
percaya deh, ini hanya panas-panas tai ayam karena kekuasaan baru, sehingga menunjukkan kekuatan pemberantasan judi online. Yakinlah bahwa ini hanya panas-panas tai ayam. Oke, jadi artinya kemudian ini akan hilang dan tetap akan dibiarkan berjalan, karena dari sanalah penguasa mencetak uang. Terima kasih. Ya, saya setuju sih sama penelpon sebelumnya ya. Ini cuma anget-anget tai ayam aja ya. Karena kan pemerintah sebelumnya itu kan Pak Jokowi ya. Nah, yang saat ini kan Pak Prabowo ini kan mengklaim bahwa dia melanjutkan dari program-program Pak Jokowi, termasuk juga ya yang ini kok mendadak. Kenapa nggak dari zaman dulu diberantas gitu? Sekarang berarti ini cuma mau cari ganti jagoan aja. Jadi setorannya sudah beda, nomor rekeningnya kan udah beda, nomor rekening yang sebelum sama yang sekarang yang baru. Jadi itu cuma anget-anget tai ayam aja. Nanti kalau udah ngomong deal, ya udah disiapin juga sama Wakil Menkeu kan untuk pajaknya. Jadi nanti akan legal itu. Kan sudah di awal udah diomongin itu judul perputarannya gede, ya kita boleh pajakin. Nah itu kan berarti kan memang arahnya ke sana, Bu. Jadi cuma untuk sekarang ini cuma untuk gaya-gayaan, gagah-gagahan, sama sekaligus ganti nomor rekening. Nanti kalau sudah semua ngomong deal sepakat, ya udah ketutup lagi. Itu aja. Jadi kalau kita lihat dari pengalaman Hong Kong ya, menertibkan narkotika, kemudian judi dan penyeludupan tahun 70 tahun 80 itu dimulai dengan reformasi di kepolisian Hong Kong itu. Karena ternyata munculnya triad-triad atau gangster lah, kalau kita nonton film-film Jackie Chan tahun 2000-an itu ternyata memang punya backing yang kuat di pemerintahan. Jadi PR daripada waktu itu Hong Kong masih belong to Inggris, kemudian diserah terimakan ke China adalah mereformasi kinerja kepolisian. Nah di Indonesia pun saya pikir baik itu untuk judi, untuk narkoba, mungkin harus ada sebuah inisiatif yang kuat dari Kapolri atau dari Kompolnas atau dari penegak hukum lain termasuk jaksa dan juga hakim untuk punya sebuah badan yang bisa membersihkan dirinya sendiri. Karena kita bisa saja menangkap 50-60 orang di daerah A, daerah B gitu ya, di kota A, di kota B. Tapi kalau ini berada di hilir, itu hulunya pemainnya juga akan tetap ada. Nah bagaimana supaya bandar-bandar ini bisa ketangkep? Dia tuh rasanya sangat tidak mungkin bisa beroperasional tanpa ada backing. Entah itu oknum Komdiji atau oknum jaksa, penegak hukum lah, APH, aparat penegak hukumnya. Jadi ini yang kurang, sehingga akan sangat salah kalau ada di dalam sebuah institusi hukum mereka justru mengglorifikasi, oh si A sekarang pangkatnya ini udah punya Honda CR-V, udah punya BYD, Lexus. Nah ini akan menciptakan alam bawah sadar kompetisi harta, padahal gaji dia cuma 12 juta misalnya. Jadi bagaimana beli BYD sama rumah di PIK gitu dengan gaji 12 juta gitu. Padahal ini aparatur negara gitu. Nah jadi profiling income dan seterusnya, dan mungkin banyak metodologi lain yang bisa dilakukan untuk membersihkan dulu oknum-oknum yang menjadi atau diduga jadi backing ini. Selama backingnya ada, dan itu yang termudah buat negara. Karena itu kan yang dia bersihkan anak-anaknya sendiri kan, institusinya sendiri gitu. Selama itu masih ada, maka tidak akan menjadi Hong Kong yang sekarang, akan menjadi Hong Kong yang tahun 70-80 di mana smuggling, narkotiks dan judi itu begitu masif gitu. Tidak akan terreformasi negara itu. Kembali lagi kata kuncinya, kata kunci ada di Prabowo kan, benar kan? Benar dong? Iya. Dia kan tahu sekarang masa depan ini judi kan udah puluhan tahun. Benar nggak? Nah, dia gimana kata kunci ke Pak Hendrik? Tergantung di tangan dia, benar? Nggak bisa kembali lagi Pak Hendrik. Tergantung kata kuncinya di Prabowo, kunci dia pegang. Mau dimatiin atau mau hidupin, benar nggak? Iya. Nah, itu dia kan seperti gimana ya? Orang yang membawa ini masa depan yang cerah atau tidak cerah, dia di kuncinya. Dia kan soal tentara kan, paling dia punya bedil ya nggak? Nah, itu kunci dia. Kalau memang dia nggak bisa ya gitu lagi seperti korupsi. Ini kan ada unsur korupsinya semua.
bener nggak? Semua yang pegang-pegang internet semua kan udah mainan dibeli sama bos-bos judi. Nah ini kata kunci Pak Hendy punya sangat tepat kata kuncinya. Terima kasih. Terima kasih kembali Akung Yansen atas partisipasinya. Saya Anita Wijaya.